Membaca Alkitab tidak membuat kita menjadi pintar. Tujuannya bukan itu. Tetapi membaca Alkitab membuat kita menjadi bijaksana. Kenapa kita perlu menjadi bijaksana? Karena hidup kita ini dibangun atas keputusan-keputusan yang kita ambil setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya. Setiap hari kita mengambil keputusan. Kalau kita yang tidak mengambil keputusan, orang lain akan mengambil keputusan buat kita. Nah, keputusan yang baik itu didasarkan atas kebenaran-kebenaran yang hakiki. Nah, saudara kalau sedang mengambil sebuah keputusan itu kan memikirkan segala hal yang kemungkinan yang terjadi atau segala hal uh, berdasarkan fakta-fakta yang timbul di permukaan. Nah, fakta itu juga adalah kebenaran dan Alkitab mencatat banyak sekali fakta-fakta kebenaran yang membuat kita menjadi bijaksana, melandasi kita untuk mengambil keputusan yang benar sehingga kita disebut bijaksana. Dan ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita mengambil keputusan-keputusan yang benar sepanjang kehidupan kita, di akhir nanti kita tidak akan menyesal atau sedikit menyesal. So, seperti di Jakarta misalnya, saat Anda salah atau telat mengambil keputusan untuk belok kanan atau belok kiri, wow, Anda harus membayar dengan putar balik yang lebih jauh. Nah, itu contoh sederhana. No, dengan keputusan saudara, keputusan misalnya, haruskah aku menerima lamaran dia, haruskah aku ketika ditembak aku bilangnya, haruskah dia aku kejar, apakah dia calon suami atau istriku dan seterusnya, apakah aku harus terima pekerjaan ini, haruskah aku pindah gereja dan lain-lain. So, saudara perlu mengambil keputusan atas semuanya itu. Nah, jika tidak, orang lain akan mengambil keputusan buat saudara. Tiga hal yang Alkitab catat, kebenaran yang bisa kita jadikan pedoman dalam mengambil keputusan adalah: satu, kebenaran tentang diri kita. Ya, saudara belajar dari awal. Kalau kita baca Kejadian, kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kita semua manusia berdosa. Paulus mengatakan semuanya sekalian sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Nature-nya sedemikian. Nature-nya demikian. Tapi puji bagi nama Tuhan, Kristus datang dan menyelamatkan kita. Dan di dalamnya kita memiliki identitas baru. Kita memiliki sejatinya kita yang baru. Sebetulnya itu sejati kita yang lama, tapi karena Kristus kita dipulihkan lagi. Diri kita itu dipulihkan lagi. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang benar. Orang-orang benar artinya kita dibenarkan karena korban darah Kristus. So, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, kalau misalkan gini, orang yang salah, divonis salah, dia akan tidak bisa konsentrasi dengan tenang karena selalu diburu dengan rasa bersalah. Tetapi karena Kristus datang, kita dibenarkan dan kita menjadi orang-orang benar. Kedua, ada contoh Alkitab lagi mengatakan apa yang Alkitab katakan tentang kita. Kita adalah orang-orang kudus. Bukan Semarang, Rembang, Lasem, Pati, Juwono. Bukan. Kudus artinya suci. Kita adalah orang-orang yang kudus bukan karena kita berbuat sesuatu dan menjadi kudus, bukan. Karena Kristus telah mati bagi kita. Dengan korban darahnya kita dikuduskan. Kita menjadi orang-orang kudus karena korban darah Kristus. Dan dengan kekudusan ini kita berani menghampiri tahta Tuhan, menyembah Dia, datang ke hadiratnya,
dengan penuh keberanian, karena Kristus telah mati bagi kita dan korbannya menebus kita sehingga melayakkan kita menjadi orang-orang kudus yang bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Karena tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan kalau dia tidak kudus, hangus dia. Itu yang dikatakan. Apalagi kita adalah garam dan terang dunia. Ya, kita setelah kita dibenarkan, setelah kita dikuduskan, kita tidak hidup buat diri kita sendiri. Kita menjadi garam. Dan garam itu selfless. Terang itu juga selfless. Dia tidak menerangi diri sendiri, tidak menggarami diri sendiri. Emangnya saudara ikan asin digaramin sendiri? Enggak. Kita harus menggarami dunia ini, memberikan rasa pada dunia ini, menerangi dunia ini. Nah, seperti itu. Itu kehidupan, efeknya adalah kehidupan yang selfless, tidak memikirkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita menyadari siapa diri kita dari beberapa contoh yang tadi sebutkan di atas, kita ketika dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut kita mengambil keputusan dengan cepat, kita berpikir bukan lagi lebih dari sekedar apakah ketika aku mengambil keputusan ini adalah berdosa atau tidak. Lebih daripada itu, saudara akan berpikir, kalau aku mengambil keputusan ini, kalau aku mengambil pilihan A, B, dan C, apakah aku merefleksikan siapa diriku sesungguhnya? Apakah dengan mengambil keputusan ini aku bisa disebut sebagai garam dan terang? Apakah ketika mengambil keputusan ini aku bisa disebut sebagai orang yang dikuduskan Tuhan? Seperti itu. Saudara, itu value diri saudara yang tidak, kalau saudara sadar value diri saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan dan akan tepat mengambil keputusan. Wah, sepertinya kalau aku mengambil pekerjaan ini, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Orang akan melihat aku tidak lagi jadi garam dan terang dunia. Ya, seperti itu. Itu keputusan diambil berdasarkan siapa saudara. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kebenaran juga. Kita menemukan kebenaran tentang siapa Tuhan yang kita sembah dalam Alkitab ini. Orang mengatakan demikian. Ada ajaran di masa lalu, ajarannya Marcion yang mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru adalah pribadi yang berbeda. Tuhan Perjanjian Baru, Tuhan Perjanjian Lama yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama. Kok Tuhan yang di Perjanjian Lama kok sedemikian kejamnya? Tuhan Perjanjian Baru penuh kasih karunia. Well, saudara, Kristus Yesus sudah mati bagi kita dan korban darahnya cukup, sehingga amarah Tuhan kita bisa lihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu Tuhan marah atau ketika kita berdosa dan seterusnya, kita harus membawa korban persembahan sehingga Tuhan reda marahnya. Nah, Tuhan tetap sama dahulu dan sekarang, tidak berbeda. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tetap menghukum, sekaligus juga Tuhan yang memberi kasih. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang membenci, sekaligus juga Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati, sekaligus juga mengutuk. Kita harus kenali Tuhan dengan benar. Mengapa Tuhan bertindak demikian dalam masa-masa tertentu di Perjanjian Lama, dan saudara bisa ketahui ada benang merahnya di sana, bukan karena manusianya, tetapi karena sifatnya, karena apa yang dilakukannya yang membuat Tuhan menjadi seperti itu. Dan sekarang kalau kita misalnya bersalah kemudian berdosa, kita menanggung konsekuensinya, bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Tuhan tetap sayang kita. Yang ketiga, kebenaran apa yang kita dapatkan? Kebenaran tentang
dunia yang kita tinggali. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, korup. Dan kita di sini untuk membawa terang. Jadi kalau saudara menemukan ada ketidakadilan di dunia ini, ya memang seperti itu adanya. Salomo mengatakan, dia mengamat-amati bahwa kok orang fasik lebih diberkati daripada orang benar, karena memang demikian adanya di dunia ini. Kadang-kadang kita melihat ketidakadilan. Justru di situ kita dibutuhkan. Justru di situ kita harus perform untuk menunjukkan keadilan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adil dan benar jalannya. Dunia ini tidak. So, kalau kita sadari, nah kita akan bertindak dengan benar dengan ketiga kebenaran tersebut. Dan dunia ini, saudara, kita tidak akan lama tinggal di dunia ini. Kita akan segera tinggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Entah kita akan pulang duluan atau Tuhan menjemput kita. Sama-sama keduanya adalah benar. Nah, kalau kita nggak lama tinggal di dunia, ya buat apa kita menumpuk segala sesuatunya hanya untuk kesenangan diri kita, dan semuanya itu tidak kita bisa bawa ke kematian, kita tinggalkan di dunia ini. So, kita start untuk memikirkan orang lain, start untuk berbagi kepada orang lain, start untuk melihat kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong mereka. Berdasarkan tiga kebenaran ini, saya harap kita semakin bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan berkati.